Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Kami anak-anak-Mu datang kepadamu pada pagi ini penuh dengan ucap syukur karena berkat Tuhan yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Sehingga pada saat ini Bapa, pada pagi ini kami hendak beribadah bersama-sama. Biarlah Bapa, Engkau saja yang akan memimpin kami di dalam ibadah pada pagi ini. Biarlah Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Lebih pada pagi ini Bapa, kami anak-anak-Mu hendak melayani Engkau, para majelis-Mu, para rektor organis dan juga para song leader, terlebih pada Bapak Pendeta Prabu Cahyono yang saat ini hendak menyampaikan firman-Mu, juga jangan Engkau tinggalkan. Engkau berkati, Engkau berikan lidah yang bijak supaya apa yang disampaikannya hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami serahkan sepenuhnya Tuhan, ibadah pada pagi ini dari awal sampai akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh datang berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat datang di dalam ibadah tanggal 25 Juli 2021 ini. Beberapa warta gereja yang perlu disampaikan, salah satunya adalah untuk pembukaan kelas katekisasi CD akan segera dimulai dan akan dimulai pada tanggal 1 Agustus 2021. Bagi Bapak Ibu dan saudara semua yang hendak mengikuti proses katekisasi ini dapat segera mengambil formulir di kantor dan juga menghubungi majelis kelompok setempat. Saya mengucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat terkasih, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 285 baitnya yang pertama. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Lihat gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan,
Jangan lepaskan walau siang atau malam, hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Hidupmu biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu, tetap teduh, kan melindungimu, tetap teduh. Jemaat terkasih, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan, karena kita menyadari bahwa dalam hidup kita sehari-hari jauh daripada yang dikehendaki oleh Allah untuk mengasihi sesama. Kita mengakui dosa kita dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, di dalam ibadah saat ini kami datang kepada-Mu ya Tuhan, dengan menyesali segala dosa-dosa dan kesalahan kami atas apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, kurang mengasihi sesama kami sebagaimana kami mengaku mengasihi Engkau. Ya Bapa, janganlah ingat akan dosa-dosa kami, janganlah Engkau perhitungkan akan kesalahan kami, tetapi ampunkanlah ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kyrie eleison. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Setiap orang yang datang kepada Tuhan dengan penyesalan akan dosa-dosanya, percayalah bahwa di dalam Yesus Kristus Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan kita semua. Baiklah, kita bersama-sama menerima berita anugerah Allah yang menyatakan kasih Allah kepada kita atas pengampunannya. Berita anugerah terambil dari Injil Matius 11 ayatnya yang ke-28 sampai dengan yang ke-30 demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bersama menanggapi firman Tuhan ini, berita anugerah, dengan menaikkan nyanyian kesanggupan, Kidung Jemaat 282, baitnya yang pertama. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kami datang kepada-Mu Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Syukur kami haturkan atas segala berkat-Mu yang Kau limpahkan mengiringi langkah kehidupan. Dan biarlah saat ini Engkau sempurnakan syukur kami, di mana kami rindu akan firman Tuhan. Berkenan kiranya Tuhan bersabda bagi kami, karena firman-Mu adalah kehidupan, firman-Mu adalah kekuatan. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Hamba-Mu yang Tuhan pakai, Tuhan urapi.
Dalam Kristus Yesus, firman sejati, kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, kita bersama-sama menerima firman Tuhan. Bacaan terambil dari Injil Yohanes 6 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-21 yang demikian. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang di sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Setelah hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka, tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Jemaat terkasih dalam Tuhan Kristus, di dalam kidung jemaat ada sebuah lagu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, dan selanjutnya. Apa kira-kira yang ingin dinyatakan dalam lagu ini? Bapak yang terkasih, bahwa sesungguhnya bukanlah sesuatu yang mustahil bahwa dalam hidup kita memang ada badai tofan yang menerpa. Memang ada badai tofan yang menerpa kehidupan kita dan kita tidak pernah tahu kapan datangnya, kapan berakhirnya badai tofan yang menerpa itu. Entah itu penyakit yang sedang diterima,
entah itu sebuah penderitaan lainnya, entah berkenan dengan kehidupan perekonomian, ataupun juga yang lainnya, tofan itu datang menghampiri kita, sehingga perahu kita terombang-ambing seolah-olah akan tenggelam. Meskipun ada kalanya juga hidup kita merasa nyaman, tenang, berkecukupan. Tetapi semua ini terjadi dalam kehidupan kita, memang ada badai yang menerpa. Bagaikan sebuah perahu yang berlayar, itulah kehidupan saya dan saudara-saudara. Seringkali kita menerima angin yang tenang, sehingga dapat berjalan dengan nyaman, tentram, damai. Tapi seringkali juga ada angin mati yang tidak berhembus sama sekali, sehingga kita tidak dapat melanjutkan berlayar kita dengan perahu. Tetapi ada juga kalanya tofan itu melanda dengan deras, sehingga kita ketakutan apakah kita bisa melewatinya. Dalam bacaan kita terbagi dari dua bacaan. Bacaan yang pertama mengisahkan tentang Yesus yang menyatakan mujizat kuasanya dengan memberi makan 5.000 orang. Catatan yang pertama, dalam Injil Yohanes ini ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, memang ada sesuatu yang berbeda dengan Injil-Injil yang lainnya. Kelihatannya Injil Yohanes menekankan bahwa benar-benar ada mujizat yang dilakukan oleh Yesus atas keberadaan 5.000 orang laki-laki dan juga yang lainnya, yaitu dengan proses memecah-mecahkan roti jelai dan ikan. Tidak hanya cukup tetapi juga berlebih 12 bakul. Tadi saya katakan ada catatan pertama, penulis Injil ini menyatakan bahwa benar-benar Yesus menyatakan mujizat itu. Karena memang dibatasi hanya 5 roti jelai dan 2 ekor ikan, dan Yesus menyatakan itu. Sehingga roti dan jelai itu menjadi cukup bagi banyak orang. Hal yang kedua yang dalam catatan ini bahwa mereka melakukan menurut yang mereka kehendaki, sebanyak yang mereka kehendaki. Artinya tidak akan berlebih yang akhirnya menjadi percuma, tetapi juga tidak akan berkekurangan yang menjadikan orang tidak kenyang. Tetapi sebanyak yang mereka kehendaki, termasuk kelebihan 12 bakul itu adalah yang mereka kehendaki. Kata 12 bakul, kata 12 seringkali menunjuk pada keberadaan suku-suku Israel, yang berarti Allah memberi makan, Allah memberi berkat-Nya kepada suku-suku Israel cukup dan bahkan berlebih. Suku Israel juga melambangkan akan dunia, sehingga Allah memberi berkat-Nya kepada kita cukup dan bahkan berlebih. Yang cukup, berlebih yang cukup itu berarti memang pas. Tidak ada yang terbuang percuma, tapi juga tidak berkekurangan. Nah, yang menarik dari bacaan ini adalah pertolongan Yesus atas kepeduliannya, yang meskipun ditanggapi oleh orang-orang dengan cara yang berbeda. Kita harus memberi mereka makan. Itulah wujud kepedulian Kristus. Hal ini menunjukkan bahwa Dia tahu atas apa yang sedang kita rasakan, atas apa yang sedang kita takutkan, atas apa yang sedang kita khawatirkan, dan Dia peduli tahu akan itu. Marilah kita mencukupi mereka. Karena Tuhan mau menolong kita melewati ketakutan-ketakutan kita, melewati segala permasalahan-permasalahan kita. Ditanggapi berbeda, karena mereka lalu menginginkan Yesus untuk menjadi raja mereka. Mungkin juga sama dengan kita, seringkali kita menginginkan Yesus tetap ada pada kita dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan jasmani kita, yang hanya dikuasai oleh jasmani, sehingga Yesus selalu menjadi terikat atas kemauan kita, bukan menjadi Yesus yang bebas menyatakan kasih-Nya kepada sesama, hanya untuk kita. Seringkali tanpa sadar kita hanya ingin memiliki Yesus untuk kita sendiri. Tapi bagaimanapun juga Dia peduli, Dia tahu atas keberadaan kita, dan Dia memberikan berkat-Nya cukup berlimpah,
supaya kita dapat melewati masa-masa yang tidak menyenangkan. Dalam bacaan yang kedua, bagaimana Yesus datang menyusul murid-muridnya di tengah-tengah perjalanan di danau. Dan pada saat itu ada angin besar yang datang menempuh kehidupan mereka. Ada tofan keras yang menghalangi, yang mengganggu, yang mendatangkan ketakutan dalam pelayaran para murid-muridnya. Yesus berkata, "Aku ini, jangan takut." Yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikian juga sesungguhnya Dia menyatakan kepada kita, "Aku ini, jangan takut," dalam setiap keadaan kita. Dapatkah kita melihat kehadiran Tuhan? Dapatkah kita dapat merasakan kehadirannya dalam hidup kita? Khususnya di tengah-tengah ketakutan kita, di tengah-tengah kekhawatiran kita, di tengah-tengah keraguan-raguan kita akan hidup ini, dapatkah kita melihat kehadiran Tuhan? Kehadirannya jelas untuk menolong kita. Tetapi seringkali kita tidak jelas melihat kedatangannya. Karena suasana ketakutan itu, karena suasana kekhawatiran itu, seringkali kita tidak dapat melihat kehadiran Tuhan. Tapi ayat ini mengajarkan Yesus peduli dan mengasihi kita. Dia menghadirkan dirinya di tengah-tengah kehidupan kita yang sedang dalam tofan badai keras. Aku ini, jangan takut. Karena itu, sambutlah akan kedatangannya. Maka menjadi lega, dibebaskan dari tofan yang ada. Meskipun tetap mengarungi dalam tofan yang besar, tapi kita mendapatkan ketenangan karena penyertaan Tuhan. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada lagu dalam pelengkap hidup jemaat. Ku ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Dan dalam refnya dikatakan, "Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu, beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku." Akhirnya, seperti lagu itulah yang harus kita lakukan. Tuhan datang menolong kita. Ia menyatakan kehadirannya dalam hidup kita. Meskipun saat itu kita ada di dalam tofan yang sangat besar, tapi Dia hadir bagi kita. Aku ini, jangan takut. Maka berkatalah, "Oh Tuhan, pegang tanganku. Biarlah aku mengiringi jalan-Mu. Karena ketika aku mengiringi jalan-Mu, badai tofan yang ada akan dapat kita lewati dalam sukacita." Anda percaya? Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberi waktu untuk mengaturkan persembahan sebagai wujud dari ucapan syukur kita
atas berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita hari lepas hari. Sebagai nas anjuran di dalam kita akan menghaturkan persembahan diambilkan dari kitab Amsal bab 3 ayat 9 dan 10 yang demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian yang menjadi nas di dalam kita akan menghadirkan persembahan yang telah kita persiapkan, baik itu persembahan mingguan, bulanan, maupun kantong yang kedua. Di dalam kita mengaturkan persembahan, kita iringi dengan kita menyanyikan nyanyian persembahan dari Kidung Jemaat 287B ayat yang pertama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepada Tuhan, syukur kami haturkan atas rahmat dan berkat anugerah yang senantiasa Bapa limpahkan bagi kami semua. Saat ini kami boleh menerima sabda-Mu. Tuhan, tolong kami, sebab seringkali kami tidak menyadari di dalam kehidupan yang penuh dengan badai tofan yang menerpa, kami malah meninggalkan Engkau. Karena Bapa, mampukanlah kami untuk senantiasa mengingat Engkau, datang kepadamu ya Tuhan, dalam segala keadaan kami. Karena Engkau adalah satu-satunya sumber pertolongan kami dan kekuatan untuk kami melanjutkan jalan kehidupan kami. Tuhan senantiasa kiranya menyertai atas kami semua. Berkat-Mu juga melimpah Bapa kepada saudara-saudara kami terkasih, warga gereja-Mu di GKJ Delanggu khususnya, yang saat ini sedang terbaring sakit, baik karena terpapar corona ataupun juga karena penyakit lainnya. Dalam penderitaan dan keluh kesah mereka, dalam jeritan kesakitan mereka Tuhan, dengarkanlah dan hadirlah bagi mereka, jenguklah dan biarlah Engkau membawa kuasa-Mu untuk memulihkan dan menyembuhkan mereka. Biarlah harapannya tumbuh kembali dan Engkau nyatakan harapan itu dengan mujizat kasih-Mu yang menyembuhkan, menguatkan, memulihkan saudara-saudara kami. Mereka yang ada dalam pergumulan, baik secara langsung ataupun tidak karena pandemi corona ini, Tuhan tolong mereka, teguhkan hati mereka, bahwa Engkau membela mereka, Engkau menuntun mereka, dan Engkau memampukan mereka untuk tetap berada dalam kehidupannya, untuk tetap dapat melakukan karya yang terbaik dalam setiap langkah jalannya, sehingga saudara-saudara kami boleh senantiasa hidup dalam kasih-Mu, merasakan damai sejahtera-Mu, menikmati anugerah berkat-berkat-Mu di setiap keadaan yang ada. Bapa, berkatilah juga saudara-saudara kami, mereka yang pada hari ini boleh merayakan hari kelahirannya. Tuhan berkati dalam sukacita mereka, Tuhan tambahkan anugerah dan berkat-Mu kepada mereka di hari yang berbahagia ini, sehingga mereka merasakan akan adanya pertolongan Tuhan senantiasa mengiringi setiap langkahnya, sehingga mereka berani dan tidak khawatir melanjutkan langkah kehidupannya yang senantiasa Engkau berkati. Berkati juga mereka yang boleh memperingati hari ulang tahun pernikahannya. Engkau yang telah mempersatukan, Engkau juga ya kiranya Bapa yang menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga mereka. Berikanlah mereka rezeki
untuk memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan keluarga mereka melalui pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya. Biarlah mereka juga menjadi orang tua yang baik, yang mengajar anak-anaknya dalam kasih dan takut akan firman-Mu. Biarlah hidup keluarga mereka senantiasa juga Engkau pakai menjadi saksi yang hidup di tengah-tengah kehidupan bersama dengan sesamanya. Ya Bapa, berkatilah juga atas bangsa dan pemerintahan kami, khususnya ketika kami bergumul dengan pandemi corona yang ada. Tolong para pemimpin kami untuk hidup bijaksana dan senantiasa membela mereka yang lemah. Melalui setiap apa yang dilakukannya, Tuhan berkati sehingga kami dapat menang melawan peperangan atas pandemi corona ini, di mana kami dapat mematuhi segala peraturan-peraturan yang ada dan hidup senantiasa sehat atas berkat yang Engkau beri. Berkati Bapa setiap usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyehatkan dan menguatkan kembali rakyat dan bangsa negara ini, baik melalui vaksinasi ataupun juga hidup sehat atau juga hidup dalam setia. Tuhan tolong kami, biarlah kami memenangkan pergumulan ini. Ya Bapa, Engkau yang Maha mendengar, dengarkanlah seru doa-doa dan permohonan kami yang kami panjatkan pada saat ini. Dengarkanlah ya Bapa, karena kami percaya Engkau menerima, mendengarkan, dan juga mengabulkan doa-doa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, mari kita bersama-sama menaikkan nyanyian pengutusan dari pelengkap Kidung Jemaat 258 baitnya yang pertama. Ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila Kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala setru. Juru selamat pegang tanganku, bimbingan-Mu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Kita menerima pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kembali lagi ya Allahku dan Rajaku, Engkau telah memberkati kami, anak-anak-Mu dalam memberikan pelayanan kepada Engkau pada pagi ini, boleh berakhir dengan penuh keselamatan dan penuh berkat daripada-Mu. Kami boleh mengucap syukur Bapa atas berkat-Mu dan firman-Mu yang begitu indah,
boleh menjadikan kekuatan di dalam kehidupan kami, di dalam kami mengaruhi hidup ini dalam masyarakat. Kami serahkan Tuhan sepenuhnya kehidupan kami anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Dan sebentar lagi kami hendak undur diri dari rumah ibadah-Mu ini untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah Allah saja yang akan mengantarkan kami dalam perjalanan pulang nanti, supaya kami boleh sampai selamat, sampai tujuan, dapat bertemu dengan keluarga kami. Semuanya ini hanya kami pinta di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang berdoa dan bersyukur. Amin.